Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil intisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, ayah bunda serta ananda yang saat ini sedang berjuang untuk meraih cinta Allah Azza wa Jalla, tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang beriman yang saat ini sedang ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui saum di bulan Ramadan ini, kecuali sifat-sifat takwa selalu menyertainya dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada prinsip agung di dalam mengisi kehidupan kita yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam akhir surat Al-Insyirah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sana, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Maka apabila kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah selesai dari mengerjakan suatu urusan, segera kerahkan dirimu sungguh-sungguh untuk mengerjakan perkara yang lain. Jangan memberi kesempatan kepada setan untuk menyusup ke dalam jeda amalmu. Jangan membiarkan ada waktu kosong di sana, karena waktu yang kosong adalah sesuatu yang sia-sia. Dan mudah sekali bagi setan untuk mengisinya dari angan-angan sampai kemudian amal perbuatan dengan sesuatu yang menjadi dosa. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ad-dunya mudah. Dunia ini sebentar. Wa nahnu daqaiq, dan kita hidup dalam hitungan detik. Dan kita punya batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Dan setiap jiwa dari semua makhluknya telah ditentukan jadwal ajalnya. Mastur, dan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan Ramadan kali ini benar-benar membawa semangat perubahan. Maksimalkan. Jangan lagi pernah meninggalkan atau sekedar mengulur-ngulur waktu sholat. Itu poin pertama. Ya. Kemudian banyak-banyaklah membaca kalamullah. Banyak-banyaklah membaca kitab suci Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita, yang ada di rak rumah kita, hanya sebagai pajangan saja. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ayo bacalah. Walaupun hanya satu lembar satu hari, bacalah. Paksakan. Ingat, setan tidak mau kita beribadah. Ingat itu. Maka dari itu, paksakannya untuk beramal saleh. Mulai saat ini, tidak ada hari untuk bermalas-malasan. Tidak ada lagi aktivitas yang sia-sia. Semuanya optimal, semuanya berpahala. Alangkah ruginya pemirsa bila bulan yang pun barokah ini kita lalui dengan cara yang biasa. Betapa ruginya dia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan agar hidup kita senantiasa diisi dengan amal soleh yang tanpa henti. Selesai mengerjakan satu amal, beralih ke amal yang lain. Selesai satu amal, bergegas menuju amal yang lain. Begitulah seterusnya. Atau setidaknya di dalam niat yang baik. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata kepada putranya, "Uwil khairan fa innaka la taj'al bi khairin nawaitul khair." Wahai putraku, selalulah niatkan yang baik di dalam hati, jangan berhenti. Karena sesungguhnya kita akan dinilai di atas kebaikan selama kita menghidupkan
niat-niat baik di dalam hati kita. Lakukan niat-niat baik itu sejauh kemampuan amal-amal baik yang tanpa henti. Sebab Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, siapa yang tidak menyibukkan dirinya dengan kebaikan, maka setan dan hawa nafsunya akan membawa dia sibuk dengan keburukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Fa idza faragta fansab, maka hatinya tidak boleh istirahat. Begitu selesai mengerjakan satu ketaatan, beralih ke ketaatan yang lain. Begitu selesai dari mengerjakan amal soleh, beralih ke amal soleh yang lain. Begitulah seterusnya. Wa ila rabbika farghab. Dan yang menjaga itu semua adalah niat di dalam dada. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengharapkan kasih sayang. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pengikat amal soleh kita. Inilah kunci hidup kita yang senantiasa sibuk dengan kebaikan selama-lamanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, wabil khusus bagi diri pribadi saya dan juga bagi pemirsa semuanya. Yang benarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya adalah dari kebodohan saya pribadi. Maka dari itu saya beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.